Berbagi praktek baik implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Jayawijaya bersama komunitas belajar SMA Negeri 1 Wamena. Dan bahagia. Perkenalkan, saya Cornelia Mariorita Alomau. Saya adalah guru dari SMA Negeri 1 Wamena. Pada saat ini saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Jayawijaya bersama dengan komunitas belajar SMA Negeri 1 Wamena. Dalam komunitas belajar yang kami adakan di sekolah kami, ada beberapa guru yang terlibat dan kami berbagi praktik baik di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini sudah mulai kami lakukan sejak bulan Agustus tahun 2023. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi ataupun implementasi kurikulum Merdeka di sekolah tersebut? Mari kita ikuti dalam video berikut ini. Proses dan produk. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Walaupun Bapak Ibu masih menggunakan K13, tapi pembelajarannya sudah harus seperti. Untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, supervisi administrasi ini memang setiap kali, awalnya itu berat sekali Bapak Ibu. Terus terang bahkan biasanya kalau kita sudah mendekat supervisi itu kita biasa bilang tadi malam tidur kan tidak, gitu. Tidur kan tidak. Ada yang bilang, aduh saya tidak tidur, mungkin 1-2 jam saya tidur langsung sok. Begitu selesai nanti bilang, aduh akhirnya sudah bisa tidur ya ibu, sudah bisa tidur ya begitu. Jadi Bapak Ibu walaupun awalnya memang berat dan kadang kita bilang, waduh kita tidak ada waktu lagi, tapi kita kerja. Gitu, karena kita mau untuk belajar sesuatu yang artinya membuat lebih baik. Jadi ini supervisi, mau WKSK, mau siapa harus wajib supervisi. Saya tidak pernah, saya libur, buku saya juga libur. Ada juga yang mengatakan, ya saya belajar matematika karena saya yang Bapak Ibu mau bagi, bahkan pengumuman nama anak-anak yang remedial, pengumuman nilai-nilai juga silakan, karena yang tahu hanya Bapak Ibu dan siswa. Begitu, itu namanya classroom, ya. Ya, karena di dalam modul itu ada glosarium Ibu, glosarium. Kemudian kalau di kami di SMA Negeri, modul yang dikasih itu memang bervariasi juga gurunya. Ada yang mengharuskan anak-anak itu punya modul, ada yang harus catat, ada yang pokoknya bervariasi seperti itu. Itu kembali ke Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir ada namanya daftar pustaka. Bapak Ibu ambil materinya kan tadi ada ini ya, bahan bacaan yang bisa Pak. Jadi misalnya ambil dari Erlangga tahun berapa dan seterusnya, itu daftar pustaka. Ya kalau ini contoh, ini diambil dari PMM ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah logik ke yang semua, hampir semua tadi ya. Bapak Ibu yang mungkin belum bisa masuk atau belum punya akun belajar, silakan nanti berhubungan dengan operator. Kemudian Bapak Ibu yang butuh reset password tidak bisa masuk juga lewat operator ya. Nanti Bapak Ibu silakan hubungi operator untuk reset password supaya Bapak Ibu bisa masuk. Di dalam PMM Bapak Ibu akan diberikan modul ajar. Itu namanya modul ajar. Kalau cari nanti namanya modul ajar, bukan RPP. Cuma karena kita ini masih K13, nanti judulnya masih RPP berdiferensiasi. Begitu ya. Di dalam itu ada beberapa materi, beberapa contoh. Bapak Ibu silakan mengadopsi dan mengadaptasi. Ya, bukan berarti kita ambil mentah-mentah tanpa kita sesuaikan dengan karakteristik lingkungan, karakteristik sekolah kita. Contohnya di dalam situ pergi ke Candi Borobudur, kita lupa ganti. Nanti Ibu Kepala, pada saat Ibu Kepala supervisi pasti Ibu tanya, pernah lihat Candi Borobudur? Itu contoh.
Asesmen diagnostik terbagi dua, non-kognitif dan kognitif. Asesmen awal atau asesmen diagnostik itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat kesiapan belajar siswa dan juga treatment apa yang kita berikan ke siswa. Kemudian nanti masuk kedua, kalau dulu K13 namanya RPP, nanti masuk di Mandiri Berubah namanya modul ajar. Kemudian yang ketiga, dia melakukan P5. Kemudian yang keempat yang tadi komunitas. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang perlu untuk bentuk komunitas, bentuk saja. Bapak Ibu kita belajar, kami berlima belajar nih, bahkan kita di sekolah belajar sampai belajar dari TikTok. Karena di TikTok lebih banyak informasi cepat kita dapat dibandingkan kita cari di yang lain. Jadi, nah sekarang di sekolah kami ada 3 kurikulum. Yang pertama kelas 12 itu kurikulum K13. Kurikulum mandiri belajar itu di kelas 11. Mandiri berubah di kelas 10. Jadi ada 3 kurikulum. Tiga kurikulum yang kita lakukan di sekolah. Saya pikir mungkin nanti di SMP 2 juga akan jadi seperti itu. Mungkin kelas 7 dia mandiri belajar, 8 dan 9 masih K13. Begitu. Demikian berbagi praktik baik yang boleh kami lakukan dalam komunitas belajar yang ada di SMA Negeri 1 Wamena. Kami berbagi bukan berarti kami mengalami kekurangan, tetapi dengan berbagi kita akan memberikan orang lain juga pengetahuan dan informasi, bahkan berbagai hal baik yang kita lakukan di sekolah kita, sehingga perkembangan dan kemajuan tidak hanya terjadi di sekolah kita, tetapi bisa terjadi di seluruh daerah di mana kita berada dan kita melaksanakan. Maju bersama pasti bisa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?